A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadratil kiram wal muhtaramin, wabil khusus kepada beliau Gurunda wa Ayahanda Kiai Haji Muhammad Jamil Yusuf LC MHum beserta Ibu Nyai Burhayati beserta masyayikh dari Pondok Pesantren Al-Lubab, Hadratil Kiram wal Muhtaramin, Idaratul Diniyah Madrasah Al-Lubab, beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Abdullah beserta Dewan Asatidz dari Dirasah Diniyah, Sahibil Fadilah Raisul Madrasah Sanawiyah Al-Lubab Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Nur Fahri Jal Esos, kepada para dewan guru dari Madrasah Sanawiyah Al-Lubab, para orang tua wali santri dari Sanawiyah dan Aliyah, hadirin jamaah Majlis Taklim Syahriyah Pondok Pesantren Al-Lubab yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kali ini Minggu 8 September 2024 kita masih tetap hadir di rutinitas bulanan daripada kegiatan Pondok Pesantren Al-Lubab, yaitu temu beliau dan juga para wali santri dalam rangka taklim bulanan dan silaturahim antara kami dengan Bapak Ibu semua. Semoga temu duduk dan temu wicara kita pada kali ini Allah berikan keberkahan. Sebelumnya saya mohon maaf karena datang terlambat. Kebetulan hari ini tadi ada taklim subuh, jadi bangunnya rada pagian. Jadi begitu pulang ngaji subuh 6:30 mata masih sepat. Jadi saya rebah-rebahan, begitu mendusin gara-gara biasa orang perempuan teriaknya rada kencengan. Jadi bangun jam 8:15. Jadi mohon izin dan mohon maaf Kiai agak lambat karena matanya kayak ini kayak jambu monyet sepet. Para ibu wali santri yang saya hormati, sebenarnya saya nggak pantas untuk bicara di depan beliau dan juga para ibu orang tua santri yang luar biasa. Namun apalah daya, karena ditunjuk saya tidak bisa menyampaikan banyak hal, cuma kita sharing saja. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sekali lagi perlu digarisbawahi, pondok pesantren pola sistem pendidikannya berbeda dengan sekolah. Al-Lubab mengadopsi dua sistem sekolah dan sistem kepesantrenan. Tahun ini alhamdulillah Kiai mempercayakan kepada saya untuk bagaimana menata pembelajaran kepesantrenan. Jadi perlu diketahui oleh Bapak Ibu bahwa pondok itu orientasinya hanya mondok namanya salafi. Sekolah doang yang umumnya adalah 70% materinya itu berbasis kepada mu'asharah atau asriyah. Lebih identik itu adalah pesantren-pesantren yang mengafiliasikan dirinya kepada pondok pesantren modern. Dan itu mohon izin, mohon maaf, terkait
kependidikan lebih cenderung kepada pengembangan kesekolahannya. Di Al-Lubab untuk mengadopsi dua sistem tersebut, yaitu wasyartu dzal idopi, ya. Jadi syarat-syaratnya untuk idopa itu harus ada dua orang, idop dan mudhof ilaih. Al-Lubab dalam hal ini, beberapa obrolan santai saya dengan Kiai adalah bagaimana menjadikan Al-Lubab ini sebagai pesantren, insya Allah mudah-mudahan sebagai prototipe pesantren ideal di Jakarta. Terbatas dengan ruang, terbatas dengan keadaan, tapi kami percaya dan yakin dengan membangun sistem kebersamaan antara para guru dan kiai, guru dengan orang tua, santri dan guru menjadi trilogi pendidikan di pesantren ini, saya percaya dan yakin kita bisa menjadi yang terbaik, menjadi prototipe contoh, menjadi prototipe yang bisa diunggulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cuma mau menyampaikan bahwa forum bulanan ini kami harapkan menjadi forum silaturahim. Silaturahim yang dimaksud adalah semuanya, bukan sekedar datang melihat anak, oh ya anak gua udah gelomo, oh ya anak gua pipinya udah cabi, oh ya anak gua enak. Bukan. Karena pendidikan kepesantrenan itu mengacu kepada trilogi, tiga unsur besar, orang tua, kiai, dan sistem. Maka saya atas nama pesantren Al-Lubab dalam hal ini sebagai ketua pengelola kepesantrenan meminta pertama kepada orang tua bahwa kiai itu adalah figur tokoh pondok. Ini yang perlu saya tekankan, karena Al-Lubab tidak memegang atau tidak bermanhaj asriyah, pondok pesantren modern. Kalau pondok pesantren modern, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa ketemu dengan kiainya. Saya jamin dan saya pastikan 100%. Kalau mondokin anak di pondok pesantren modern, dipastikan wah sulit sekali. Paling pun 6 tahun sekali baru ketemu kiai. Itu pun di aflatut takhrij, saat anak kita keluar. Maka oleh sebab itu saya harapkan ibu bapak sebagai salah satu wasilah agar anak kita ini futuh, agar anak kita ini mudah terbuka hati dan pikirannya dalam menerima ilmu. Kami harapkan untuk andai pun datang selain ngaji bulanan, maka saya mewajibkan bapak, ibu, orang tua, wali santri untuk dapat bertemu dengan kiai ataupun orang dalam. Hukumnya wajib. Karena apa? Muwasalah. Wasil awib silha asalnihi wama. Itu dalam alfiahnya, jadi waqaddimil akhassa itu harus didahulukan karena kita menaruh anak di tempat kiai. Menaruh anak di pesantren Al-Lubab. Al-Lubab itu punya orang. Orangnya namanya Kiai Muhammad Jamil Yusuf. Kalau saya itu cuma ngebantuin. Yang ketiga, trilogi daripada pendidikan itu adalah bahwa anak kita perlu makan, anak kita perlu pendidikan, anak kita perlu pola bagaimana hidup menjadi manusia. Itu adalah proses, dan proses itu perlu waktu, perlu sistem, dan perlu biaya. Nah ini yang rada ribet. Saya sampaikan, tolong juga diperhatikan. Sama, mungkin 5 menit lagi saya mau sampaikan, tapi saya coba ajak hitung-hitung. Bapak Ibu, saya juga punya anak mondok cuman jauh, perempuan di Buntet. Sekarang kita hitung-hitungan. Kalaupun anak tidak mondok, dia akan sekolah di rumah, maka risikonya kita akan mengeluarkan uang jajan, uang makan juga. Dan satu yang perlu kita ingat, uang untuk biaya kesehatan. Kok bisa Ustaz? Iya, biaya kesehatan, cek gula darah dan kolesterol. Kenapa? Karena kita terbawa sewot gara-gara anak main
HP mulu. Mau nggak mau kita harus cek gula, darah, kolesterol, dan asam urat. Kenapa? Emosi. Bener nggak Bu? Bener nggak? Itu saja ibu harus perhatikan dengan nyimpen 100-200 untuk jaga jangan sampai kolesterol tinggi, darah tinggi, naik, gula naik. Karena apa? Saking keselnya anak tuh kita suruh sholat susah, suruh ngaji entar-entaran mulu. Timbulnya akhirnya emosi, darah tinggi mulai dari kambuh mahnya, gastronya, ya kan? Ibu bapak perlu disadari bahwa di antara syarat menurut Imam Ali bin Abi Thalib orang sukses itu wabul gotin, perlu biaya. Maka oleh sebab itu mohon izin dan mohon maaf, biaya dalam pendidikan itu penting. Biaya hidup itu juga penting. Tapi lagi-lagi biaya kehidupan itu tidak akan pernah bisa sukses dan terrealisir bagus ketika pendidikan itu tidak bagus. Artinya investasi ibu terhadap pendidikan adalah investasi masa depan. Kalau ibu hari ini mencari pendidikan yang baik, maka siapkan biaya yang terbaik. Biaya yang terbaik itu adalah tekad. Yang kedua niat. Yang keempat rajin nyimpen. Jangan gegares mulu. Apa yang tidak penting jangan kita beli. Oh iya, anak saya mondok, pentingin. Kenapa? Mau ngaji pakai kitab, mau nulis pakai pulpen, lah mau makan di pondok ya tetap pakai beras cuman dibelinya pakai duit. Artinya bahwa keberlangsungan bukan pondok, keberlangsungan anak ibu menjadi orang pintar, keberlangsungan anak ibu menjadi orang soleh, keberlangsungan anak ibu menjadi orang yang ngerti ABCD, bahkan ujungnya kita berharap anak kita menjadi anak soleh dan soleha, itu ukurannya harus punya bulgo, punya biaya. Oleh sebab itu yang keempat di antara penenang biaya itu adalah tenangnya kiai doanya terbayang dalam kiai itu mata-mata kepala anak kita ibu, insya Allah dikabul dan anak cepat nerima pendidikannya. Jadi tolong kepada para ibu, para bapak sebagai wali santri, hal-hal yang menjadi penting bagaimana agar anak kita menjadi orang yang sukses, mudah belajarnya, pintar dalam akhlaknya, bagus dalam tutur wicaranya, dan semuanya harapan menjadi anak soleh. Hal tersebut harus dipersiapkan, jangan disia-siakan. Gampang pondok mantar aja 2-3 bulan. Emang yang ngajarnya adalah malaikat, ya kan? Jangan. Emang anak ibu mau makan ini doang? Jangan. Kenapa demikian? Karena semua kita berharap ada kebaikan ibu dalam bentuk nafkah infak tiap bulan. Itu saya yakin banget, itu di samping saya tadi yang berangkat dengan saya itu Ustadz Mulyadi, beliau anaknya juga mondok di Buntet pesantren. Itu yang menjadi heran, kata dia, 1 tahun yang lalu mondok di pondok pesantren Darul Rahman anaknya, sekarang mondok di Buntet di asrama Kiai Fuad Nadwatul Ummah. Yang menjadi heran, kata beliau, itu ketika ada urusan anaknya di Buntet, itu duit ujung-ujung datang. Nah, mau saya setiap wali santri Alubab ketika memang ada kebutuhan untuk pondok dipentingkan dan didahulukan. Kenapa? Supaya menjadi sabab syariat anak itu terbuka ilmunya. Ini tuh Ustaz Mulyadi itu baru sekitar 3 bulan juga mondok di Alubab. Itu dia heran. Kenapa setiap ada kebutuhan, ada informasi dari pondok, Pak butuh ini, ada. Nah ini jangan-jangan sampai kita orang tua lalu zolim. Giliran buat anak nih, Pak ini nih, oh ada. Antar aja lah, Alubab mah gampang deket ini, kiainya gue kenal ini. Ya, nggak boleh Pak. Ya, untuk kepentingan pendidikan kita dahulukan karena adalah anak masa depan kita. Kita mah bakal tua mati. Anak jadi orang. Doakan kita dengan ilmu yang didapat dari pondokan, dan itu sebagai bukti kita bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Secara prinsipnya jangan pernah lepas kita terhadap
silaturahim kepada kiai, kepada pondok, karena kita adalah bagian dari pondok Alubab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.